Masih capek ya? Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Yeah. Today we are going to worship God and our God is an everlasting God. Mari kita bernyanyi everlasting God. Mari kita berdiri as we sing this song. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. And strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You not faint, you won't grow weary. You're the defender, you are the defender of the weak, and you comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Our God, you reign forever. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Silakan duduk saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya karena kebaikan dan kasih sayang Tuhanlah kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dari hari lepas hari. Karena kami sadar hari ini kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau yang mengetahui segala kebutuhan kami, yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kami. Dan saat ini sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati, mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa yang mereka saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami ingat dan membawa nama mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk mamanya Emi yang berada di Pontianak, yang saat ini Tuhan sedang terbaring di rumah sakit karena pembuluh darahnya pecah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu yang kudus mampu menyembuhkan dan memulihkan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Tabib segala tabib, dokter segala dokter. Karena itu kami meminta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh pengobatan yang ada di Pontianak, di rumah sakit di Pontianak sana Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah semua peralatan dokter, semua obat-obatan, semua juga dokter yang menolong mamanya Emi, Tuhan berkati dan berikan hikmat sehingga mamanya Emi boleh disembuhkan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan mamanya Emi ke dalam tangan-Mu dan kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja bagi mamanya Emi. Dan apapun jawaban-Mu adalah yang terbaik bagi semuanya. Dan kami berdoa Tuhan untuk Emi dan seluruh keluarga diberikan kekuatan untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga menunggu pemulihan dari Tuhan. Secara khusus Tuhan kami bersyukur untuk Bapak Budi Pualamsyah yang Tuhan telah tolong sehingga peacemaker boleh ditaruh di tubuhnya dan Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan secara sempurna sehingga Om Budi boleh sehat kembali dan boleh berkumpul bersama-sama dengan kami kembali. Dan kami terus berdoa untuk pemulihan dari Bapak Harili, Ibu Nina Panginda, Ibu Evita Marindang, Ibu Sylvia Saudante Hardi, Arthur Palar, Anton Warau, dan semua saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan memulihkan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami mau berdoa juga teringat untuk gembala kami, Pendeta Edi Vensis yang saat ini ada di Medan. Tuhan berkati pelayanan dia di sana sehingga melalui kehadiran dia, pemberitaan firman yang disampaikan, jemaat di sana boleh mengenal Engkau dan boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Edi, berikan dia kekuatan, kesehatan, jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia juga dari segala sakit penyakit. Terpujilah Engkau Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang tidak dapat kami sharekan kepada manusia, tapi Engkau tahu apa yang kami perlukan dan kami hadapi. Karena itu kami mau serahkan setiap pergumulan kami, baik masalah kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status, dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah kekuatan dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Karena itu kami mau menyerahkan setiap pergumulan dan masalah kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, yang memiliki kehidupan ini dan memiliki masa depan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir di tempat ini dan mendengar setiap seruan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Saudara-saudara seiman, memang hidup kadang-kadang susah. Tetapi hidup yang gak ada Tuhan jauh lebih susah. You know, like life is tough, but life without God is even tougher. So as we sing this song, It Is Well With My Soul, it's a good reminder for us to trust in Him. Tetapi kita juga mau nyanyi a little different. Lagu ini a little bit different. So when I say like go, it is well, and then I go like this, then you respond with it is well, you know, and then with my soul, and then with my soul, like yeah. All right, let's sing it. It is well. Our scars are a sign of grace in our lives. Oh Father, how you brought us through. When deep were the wounds and dark was the night, the promise of your love you proved. Not every battle still to come. Let this be our song. It is well, it is well with my soul, with my soul. Together. It is well, it is well with my soul. Weeping may come, remain for a night, but joy will paint the morning sky. You're there in the fast, you're there in the feast, your faithfulness is always shine. Now every battle still to come, let this be our song. It is well, it is well with my soul, with my soul. Together. It is well, it is well with my soul. I trust your ways, I trust your ways, I trust your ways, I trust your name, I trust your name. Together. It is well, it is well with my soul. You lead us to battle, and you lead us through battles. You lead us through battles. You lead us to blessing. You lead us to blessing, and you make us fruitful. And you make us fruitful in the land of our suffering, God. It is well, it is well with my soul. Let's sing it again. You lead us through battles. Ready? And you lead us through battles. You lead us through battles. You lead us to blessing. You lead us to blessing. And you make us fruitful. And you make us fruitful in the land of our suffering, God. It is well. It is well with my soul. It is well. And it is well, it is well with my soul, with my soul.
I trust your ways. I trust your ways. I trust your name. I trust your name. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well. And it is well. It is well with my soul. Let's give a hand to God. It is well in our souls. Amen. Amen. Let us stand as we recite the Apostles' Creed, Pengakuan Iman Rasuli. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tenang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. You may be seated. And the next song we're going to be singing is Datanglah dan Bertata as we prepare for the offering. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. As we prepare our hearts for today's message, we continue the theme that God is good. Even in the midst of our suffering, God is still good. Mari kita nyanyi, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mari kita berdiri, let us stand and let's continue singing and praising. Yesus, Yesus, kau sungguh, oh yes he is. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu,
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji. Yes Lord, we want to praise you. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Lord, take us Lord, untuk sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan youth. Mari kita berdoa. Only because of God's grace, we are here in your house to praise you and worship you, God. And now before we learn your word, we pray for Sunday school children and youth. Bless them in the class. Also bless the teacher so they can grow in your truth. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Ya, silakan duduk saudara. Kita beri tepuk tangan dulu untuk tim kita yang telah melayani pada hari ini. Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang berasal dari negara kita. Negara Indonesia. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Saya persilakan Pak. Baik, Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru, meskipun sudah 18 hari. Saya percaya ada berkat-berkat baru yang kita terima dari Tuhan, amin. Bapak Ibu, sebelum dengar firman Tuhan, izinkan saya mau nyanyikan lagu buat Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu atau ada yang belum tahu, kita belajar sama-sama. Judul lagunya adalah Immanuel. Bapak Ibu. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertakhta. Dalam lemah Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapak Ibu, saya rindu lagu ini saya bagikan buat Bapak Ibu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu ya. Ini lagu yang menyatakan bahwa kita punya Allah Immanuel yang beserta kita ya. Meskipun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tapi kita tetap punya Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Hari ini firman Tuhan dengan tema menang di masa sulit atau di masa sukar. Kita baca nas Alkitab dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kitab Ratapan ditulis oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Yeremia semenjak jadi seorang nabi, hidupnya sering meratap Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu banyak kesulitan yang dia alami dalam hidupnya. Bahkan dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-19 dia berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Bapak Ibu, apa itu ipuh? Ipuh. Orang Tionghoa punya istilah namanya ipoh. Bapak Ibu. Ipoh itu saudara dari mama atau papa saya nggak tahu. Ada istilahnya ipoh. Ini ipuh. Apa itu ipuh Bapak Ibu? Ipuh adalah sejenis tanaman yang tumbuh di daerah Palestina yang mengeluarkan zat yang begitu pahit. Dan ini jadikan simbol, lambang oleh Yeremia karena dia sering mengalami kepahitan dalam hidup. Bahkan dia sering mengalami tertekan jiwanya. Bahasa lainnya dia sering stres Bapak Ibu. Atau stres Bapak Ibu. Dia sering stres, dia tertekan jiwanya. Karena begitu banyak hal-hal yang dia alami yang menyakitkan sejak dia jadi seorang nabi. Tetapi di tengah-tengah keadaan dia mengalami hal yang demikian.
maka ada hal-hal yang dia dapatkan dari Tuhan. Sehingga seperti tema ini mengatakan bagaimana kita menang di masa sukar, di masa sulit yang kita jalani dalam hidup. Ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, memperhatikan kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, Yeremia diingatkan oleh Tuhan. Untuk apa? Memperhatikan kasih setia Tuhan. Kenapa Bapak Ibu memperhatikan kasih setia Tuhan? Alkitab berkata, dia selalu baru setiap pagi. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu, begitu kita bangun pagi Bapak Ibu, ada kasih setia Tuhan yang selalu baru buat hidup kita. Amin. Tuhan kasih kita selalu baru setiap pagi. Tuhan gak pernah kasih kita yang BS Bapak Ibu. Dia kasih kita yang baru, yaitu kasih setianya yang dia berikan kepadanya. Dikatakan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Rahmat itu dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dari kata raham, rakam. Bisa diartikan sebagai empati atau belas kasihan. Di sini ada yang namanya Pak Rahmat, Bapak Ibu. Kalau ada yang namanya Pak Rahmat, dia harus punya belas kasihan. Sesuai dengan namanya, punya empati. Secara figuratif kata ini sering digambarkan seperti sebuah rahim seorang ibu yang menjadi sumber kehidupan dan perlindungan bagi seorang bayi. Rahmat Tuhan artinya Tuhan berempati dan berbelas kasih kepada manusia. Rahmat Tuhan artinya Tuhan di tempat perlindungan dan sumber kehidupan manusia. Bapak Ibu, Tuhan berempati dan berbelas kasih kepada manusia ciptaannya. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan setiap pagi, di mana rahmatnya, empatinya, belas kasihannya selalu baru dalam hidup kita. Bahkan di tempat perlindungan dan sumber kehidupan manusia. Bapak Ibu, apa bukti kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita? Kalau Bapak Ibu kita setiap pagi bangun, kita menemukan ada yang namanya oksigen, Bapak Ibu. Oksigen itu Tuhan kasih sama kita tuh gratis. Kita boleh hirup sebanyak-banyaknya oksigen. Tuhan kasih kita gratis. Tapi kalau kita di rumah sakit, oksigen kita mesti bayar. Itulah bentuk rahmat, empati, belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada seorang opa, dia orang Itali Bapak Ibu, umurnya 93 tahun. Dia pernah sakit, dirawat di rumah sakit, dan dia harus membayar biaya ventilator Bapak Ibu. Yang cukup tinggi, dia harus bayar berapa euro, ya, 5.000 euro dia mesti bayar Bapak Ibu. Selama dia di rumah sakit untuk bayar yang namanya ventilator. Saat dia mau bayar biaya rumah sakit, dia nangis. Dokter di sana bingung kenapa dia nangis. Apakah dia gak punya biaya, uang untuk bayar biaya rumah sakitnya. Ditanya, kenapa Pak nangis? Dia bilang, saya nangis bukan saya gak mampu bayar biaya rumah sakit. Saya nangis 93 tahun saya hirup oksigen. Tuhan kasih gratis, gak pernah bayar. Itu membuat saya menangis. Saya melihat bagaimana kasih Tuhan. Kasih setianya selalu baru.
rahmatnya, empatinya, belas kasihannya selalu baru dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menang di masa sukar, masa sulit yang kita jalani dalam hidup ini. Alkitab mengingatkan kita kembali hari ini untuk memperhatikan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, seringkali jujur kita katakan, kita lebih banyak fokus kepada masalah kita daripada kita fokus tentang kasih setia Tuhan yang selalu baru, yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Hari ini kita diingatkan kita punya Tuhan yang begitu empati, berbelas kasihan, dan Dia buktikan dengan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, satu kali saya dapat anugerah Tuhan. Tahun 2000 Bapak Ibu, sudah lama, 26 tahun yang lalu hampir. Saya mengikuti satu seminar penginjilan sedunia. Diprakarsai oleh Billy Graham Cruiser Bapak Ibu. Jadi Dr. Billy Graham bikin seminar akbar di Amsterdam. Namanya Amsterdam 2000, Amsterdam 2000. Dia mengundang seluruh penginjil dan pimpinan sekolah Alkitab untuk hadir di mana? Di Amsterdam, di Rai Amsterdam, Bapak Ibu. Hadir 209 negara dengan utusannya, termasuk Indonesia, Bapak Ibu. Saya dapat anugerah, Bapak Ibu. Saya dapat anugerah, saya pergi ke Amsterdam ikut. Hanya bayar janji iman $100 waktu itu. Karena ditulis kalau kamu diterima berapa janji iman yang kamu mau berikan. Kalau saya tulis 0 kan malu-malu orang Indonesia Bapak Ibu. Dengan iman saya tulis $100 Bapak Ibu. Dan ketika dapat balasan 1 tahun kemudian saya di ACC Bapak Ibu. Saya pergi transit di Jerman, di Frankfurt. Namanya susah, Frankfurt Bapak Ibu. Transit di Jerman 6 jam Bapak Ibu. Nah unik Bapak Ibu. $100 saya jadi iman. Saya waktu pelayanan di Tangerang Bapak Ibu. Saya cerita, saya dapat berkat dapat undangan pergi mengikuti seminar penginjilan akbar di Amsterdam. Saya bilang, lalu saya cerita ke Bapak Ibu bahwa saya harus bayar janji iman $100. Saya bilang gitu. Setelah itu free, tiket free, penginapan free. Bayangin berapa pendeta Dr. Billy Graham tim menanggung 209 negara Bapak Ibu. Dari Indonesia yang pergi kira-kira bisa ada 40 orang hamba Tuhan. Itu semuanya free, hanya bayar janji iman. Lalu saya lagi khotbah Bapak Ibu. Pas pulang salaman. Pak Kiki, tadi waktu saya mau kolekte, dia bilang di dompet saya nyelip $100. Jadi waktu salaman pulang saya dikasih $100 sama dia. Pak ini buat bayar janji iman $100 katanya Bapak Ibu. Saya bilang untung nyelip $100. Coba kalau saya bilang $200, jangan nyelipnya $200 tuh Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi saya bersyukur Bapak Ibu dalam Tuhan. Itu bentuk kasih setia Tuhan. Dan setiap pagi di sana Bapak Ibu kita nyanyi lagu ini. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. 9 hari kita ikut seminar. Setiap pagi Bapak Ibu kita harus nyanyi lagu ini. Mengingatkan kepada kita ketika kita bangun pagi. Kita telah bertemu dengan yang namanya kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang di masa sukar? Kita memperhatikan kasih setia Tuhan
rahmat-Nya selalu baru dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang di masa sukar? Yang kedua, menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Kata bagianku dalam terjemahan lain adalah harta yang utama atau penting. Kita bandingkan dengan Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini Mazmur ditulis oleh seorang bernama Asaf. Dia berkata, siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa benar Bapak Ibu? Kita bisa ngomong seperti Asaf. Selain engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya Asaf menjadikan Tuhan harta yang utama. Kata bagianku dalam terjemahan lain yaitu harta yang utama atau yang terpenting. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menang di masa suka dan sulit? Kita harus menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Tuhan itu harta kita yang utama yang gak pernah bisa habis dalam hidup ini. Bapak Ibu ingat kisah gempa bumi di Turki. Ya, Bapak Ibu kalau lihat gambar ini ada seorang bapak, dia nangis. Tolong bantu diklik. Hanya memerlukan waktu 17 detik untuk mengubah pria ini dari seorang pemilik 33 gedung menjadi seorang yang bertahan hidup hanya dari pemberian makanan dari orang lain dan mencari tempat untuk beristirahat dimanapun dapat menemukannya. Ingat peristiwa gempa bumi di Turki Bapak. Hanya hitungan detik bangunan-bangunan itu runtuh dalam sekejap. Gempa Turki mengajarkan kita pelajaran penting. Bahwa hidup itu tidak dapat diprediksi. Dan tidak satupun yang permanen. Makanya hari ini kita diingatkan bagaimana kita bisa menang di masa suka dan sulit. Kita harus menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Bapak Ibu, semua yang kita miliki bisa habis dalam sekejap. Harta kita bisa habis dalam sekejap. Hitungan menit bisa habis dalam seketika. Bapak Ibu, mungkin saya pernah cerita di sini apa saya lupa. Ada jemaat yang kami layani di Jakarta. Itu keluarga. Waktu peristiwa 98 Bapak Ibu. Dia punya toko di Mangga 2. Dia punya 2 toko elektronik. Tuh elektronik Bapak Ibu. Senin dan Selasa dia baru masuk stok barang. Kamis peristiwa terjadi. Hitungan jam semua barang-barangnya habis dijarah saat itu. Lalu dia bilang dia nyaris mau bunuh diri. Dia tinggal di ruko, dia sudah naik lantai 3 yang paling atas. Dia udah mau lompat menghabiskan nyawanya, hidupnya. Tapi ada suara mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Tidak boleh kamu lakukan itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita dapat satu pelajaran kembali diingatkan. Bahwa kita harus menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Harta kita yang paling penting. Bapak Ibu Tuhan. Apa yang kita miliki di dunia ini semuanya sementara. Gak ada yang permanen Bapak Ibu. Sementara. Ya. Semua yang kita kasih pun bisa hilang. Bisa pergi meninggalkan kita. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang menjadi harta kita yang utama. Amin.
Dia harta kita yang kekal. Seringkali kita lupa Bapak Islam Tuhan. Bahwa kita tidak menjadikan Tuhan harta kita yang utama dalam hidup ini. Maaf Bapak Ibu, kita sering sibuk dengan hidup kita. Kita lupa kalau kita di dunia ini hanya sementara. Dunia yang kita tinggalnya tempat transit Bapak Ibu. Satu kali seorang bapak bicara sama anaknya. Nak, kalau sudah besar kau mau jadi apa? Aku mau jadi orang sukses Pak. Bagus, setelah sukses aku cari pasangan hidup. Setelah punya pasangan hidup, aku menikah Pak. Setelah menikah, aku punya anak. Setelah punya anak, aku ingin anakku sukses. Setelah sukses, anakku menikah. Setelah menikah, anakku punya anak. Lalu, bapak makin tua. Setelah tua, karena ada istilah MMC Bapak Ibu. Momong cucu. Udah tua. Jangan. Pertanyaannya, setelah tua ngapain kita? Bukankah tadi tinggal tunggu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga? Satu siklus kehidupan yang dilewati semua manusia Bapak. Manusia sering lupa. Mau tidak mau kita akan kembali kepada Sang Pencipta hidup kita. Untuk itu hari ini kita diingatkan harus menjadikan Tuhan harta kita yang utama, yang penting dalam hidup ini. Seperti pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang di masa sukar, menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Ayat 25 mengatakan kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Kenapa Bapak Ibu? Kita berkata ada ketenangan di masa sukar. Pemazmur berkata, Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yeremia 3:17 berkata ada harapan untuk hari depanmu. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Untuk kita bisa menang di masa sukar, kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya harapan hidup kita. Sebab kalau kita berharap kepada manusia, kita berkata manusia bisa mengecewakan kita Bapak Ibu. Siapapun dia. Selama manusia itu bisa mengecewakan hidup kita. Maka kita berkata janganlah engkau mengandalkan manusia. Tapi andalkanlah Tuhan. Biar kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Dan selalu mau menaruh harap kita satu-satunya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhanlah pengharapan satu-satunya yang dapat kita harapkan dalam hidup ini. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya harapan hidup kita, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Meskipun seringkali kita merasa kok hidup kita ini seperti ini ya. Kok hidup saya ini begitu banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tekanan dalam hidup. Tapi saya percaya selama kita menjadikan Tuhan harapan kita satu-satunya, saya percaya di tengah-tengah pengharapan pasti Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya buat hidup kita. Jadikan Tuhan harapan kita satu-satunya, Bapak Ibu. Kita diingatkan betapa pentingnya kita menjadikan Tuhan harapan kita satu-satunya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menang di masa sukar?
menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Ratapan 3:20 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kata diam dapat diartikan minimal dua hal. Yang pertama, banyak diam di bawah kaki Tuhan atau hadirat Tuhan. Banyak diam di bawah kaki Tuhan atau di hadirat Tuhan. Artinya apa? Kita banyak bersekutu, berdoa dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak ada tempat yang paling indah dalam hidup kita kalau kita bisa ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu. Banyak diam di bawah kaki Tuhan, di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, saya membedakan antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini saya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Pemain musik sedang melayani pekerjaan Tuhan. Pemimpin pujian sedang melayani pekerjaan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi orang melayani Tuhan, dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bagaimana dengan waktu kita, Bapak Ibu? Kita harus banyak diam di bawah kaki Tuhan. Ketika kita banyak diam di bawah kaki Tuhan, nanti ada hal-hal yang indah yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya diberkati dengan kesaksian. Bapak Ibu pernah mendengar ada satu gereja besar di Korea Selatan. Namanya gereja Yoido. Yang dulu digembalakan oleh almarhum Bapak Pendeta Dr. Yonggi Cho atau Choyonggi. Bapak Ibu, gereja ini diawali dari satu persekutuan di bawah kolong jembatan. Bapak Ibu, dalam masa sulit di negeri Korea dan sebagainya. Tapi dia berkata bahwa saya belajar menerapkan pelayanan ini dengan apa? Banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, bukan duduk diam di bawah kaki Tuhan artinya kita malas. Kerja, kita lakukan bagian kita kerja. Tapi kita harus ada waktu setiap hari dengan Tuhan. Ngapain Bapak Ibu? Menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Bicara tentang doa, Bapak Ibu, ada 3 istilah tentang doa. Yang pertama, ada orang Kristen tidak bisa berdoa. Kesian nih Bapak Ibu. Sudah lama jadi orang Kristen, bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi gak bisa berdoa. Waduh, ini kasihan nih orang Kristen yang modelnya begini Bapak. Yang kedua, orang Kristen hanya bisa berdoa. Apalagi doa makan, cepatnya minta ampun Bapak. Bisa berdoa. Satu kali saya pernah melayani satu ibadah kedukaan Bapak Ibu. Ada seorang pendeta berdoa begini. Bapa di surga, ini di pemakaman, di hadapan batu-batu nisan. Dan saksikan pohon-pohon di sebelah kiri dan kanan. Serta sepoi-sepoi angin yang ada di tempat ini. Ada orang bilang, ini doa apalagi baca puisi nih. Bapak Ibu, enggak salah. Tapi doanya dikemas kayak baca puisi. Saya juga dengerin, hebat juga nih pendeta doanya begini. Bapak Ibu. Saking pinternya doa dia kelola kata-katanya demikian. Enggak salah Bapak Ibu. Tapi ada yang ketiga, bicara tentang doa. Yaitu orang yang punya waktu duduk diam dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Ya. Setiap hari dia punya waktu. Bapak Ibu, kalau mau jujur katakan, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, salah satu keteladanan Yesus, Tuhan itu adalah dalam hal apa? Berdoa.
Alkitab bilang, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Markus 1:35. Yesus keluar ke tempat yang sunyi. Dia ngapain? Dia berdoa menghadap Tuhan Bapa di surga. Pagi-pagi benar, kita nggak tahu jam berapa Bapak Ibu. Kemudian Alkitab mencatat di sisi lain, setelah diselesaikan pekerjaan Bapa di surga, melayani dari desa ke desa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberitakan Injil, kabar sukacita. Yesus mengasingkan diri. Dia berdoa kembali kepada Bapa di surga. Waktu dia mau milih murid 12, Alkitab mencatat semalam-malaman Yesus berdoa. Semalam-malaman. Tapi kadang-kadang doa Yesus kalah loh sama kita Bapak Ibu. Ada orang berdoa, mau tidur dia doa, aminnya besok pagi Bapak Ibu. Yesus kalah sama kita. Semalam-malaman. Bayangin Yesus waktu mau milih murid 12 saja, semalam-malaman dia berdoa. Berarti betapa pentingnya doa yang dilakukan oleh hidup kita sebagai orang percaya. Belajar mengikuti keteladanan dari Tuhan Yesus sendiri waktu dia ada di dunia. Bahkan ketika dia naik ke surga, kitab Ibrani berkata, dia berdoa menjadi berdoa syafaat untuk kita manusia yang masih ada di bumi. Bapak Ibu Tuhan, diam di bawah kaki Tuhan, di hadirat Tuhan. Yang kedua, jaga lidah. Perkataan kita. Bapak Ibu, lidah ini ada lagu mengatakan pasti orang-orang tua yang lama tinggal di Indonesia tahu judul lagunya, memang lidah tak bertulang. Lidah kita ini kalau bertulang gak bisa meniak-meniak Bapak Ibu. Gak bertulang. Nah, jaga lidah. Terutama bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka makan sop lidah. Jaga lidah. Diam, jaga lidah. Artinya tidak bersungut-sungut. Tidak berontak. Marah. Atau menyalahkan Tuhan. Bangsa Israel jadi contoh. Bangsa yang tegar tengkuk. Yang sering berontak sama Tuhan. Komplain, marah. Tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Protes terus sama Tuhan. Alkitab bilang mereka dibinasakan di padang gurun. Bahkan Paulus mengutip di dalam 1 Korintus pasal 10. Dia mengatakan menjadi peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman. Artinya apa? Menjelang akhir zaman ini banyak orang yang hidupnya bersungut-sungut. Hati-hati Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen nggak boleh bersungut-sungut. Lebih baik kalau ngedumem ya, gitu. Itu saudara kembarnya Bapak Ibu, saudara kembarnya ya. Dan apalagi kita nggak boleh jadi penyebar hoax. Bapak tahu penyebar hoax ya, berita kebohongan. Jaga lidah. Sebab Alkitab bilang kita bisa dosa karena lidah. Yakobus. Dr. Paul Carey, orang Amerika, menulis buku. Salah satu banyak dosa yang diperbuat orang Kristen adalah dosa karena lidah. Perkataan kita. Bapak Ibu, omongan kita nih mesti kita jaga. Kita diajar untuk apa? Bisa menjaga lidah. Kemudian tetap bersyukur meskipun susah. Bapak Ibu,
Kita suka berkata, Tuhan, bagaimana untuk aku bisa mengetahui kehendak Tuhan, kehendak Allah buat hidup saya. Alkitab berkata dengan jelas 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah. Berarti Allah menghendaki kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Memang enggak gampang Bapak Ibu. Kita bilang pendeta ngomong enak aja. Yang ngalamin ini saya. Sakitnya di sini nih. Sakitnya. Ngomong mengucap syukur mah enak. Tapi prakteknya enggak enak. Tapi itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Alkitab yang ajarkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya hal baik, hal enggak baik diajar untuk bisa mengucap syukur. Bapak Ibu coba lihat artikel ini berkata begini. Hidup ini akan lebih mudah kita jalani dengan ucapan syukur. Sebaliknya akan terasa berat jika kita isi dengan keluhan dan persungutan. Pilih yang mana? Hidup kita akan tambah berat dengan bersungut-sungut. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk belajar mengucap syukur, maka kita sedang belajar mengikuti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kemudian syukurilah kesulitan. Karena terkadang ia mengantar kita pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Syukurilah kesulitan. Karena terkadang ia mengantar kita pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita ingin, kita bayangkan. Satu kali Bapak Ibu ada seorang pedagang tahu. Bapak Ibu tahu ya? Tahu. Dia dagang tahu. Dia jalan buru-buru lewat pematang sawah, dia kepleset, dia jatuh, tahunya berantakan. Lalu biasa angkot yang biasa dia tumpangi untuk ke pasar, dia jual di pasar, tinggal dia. Dia sedih, dia kesal. Aduh kenapa ya, kok saya jatuh, kepleset, tahunya berantakan, ketinggalan angkot. Bapak Ibu, kemudian didengar berita. Angkot yang biasa dia tumpangi mengalami kecelakaan dan ada beberapa orang yang meninggal. Dia diajar itu apa? Mensyukuri peristiwa hal yang dia alami. Kan tuh tahu berantakan Bapak Ibu. Dia pungutin, dia bawa pulang. Udah sore hari dia lagi ngelonjor gitu lagi. Tahu yang ngelonjor apa? Ngelonjor tuh. Bahasa apa tuh ngelonjor? Betawi bener nih saya nih. Lagi ngelonjor gitu. Lagi jongjon. Apa tuh? Ada orang ketok-ketok pintu. Datang. Dia buka pintu. Pak, Bapak dagang tahu ya? Iya. Pak, kira-kira ada gak tahu yang berantakan saya mau beli? Dia bilang, oh ada. Yang hancur. Dia bilang, dijual. Bapak Ibu, syukurilah kesulitan. Karena terkadang ia mengantar kita pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Amin. Kita nonton sebuah film Bapak Ibu. Ini film penutup khotbah. Itu mobil saya di Amerika Bapak Ibu lihat itu. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't understand. If I had one of those, man, I'd be much happier. Hey man, sorry to bother you. Is this a new Rolls Royce? This is like my dream car. Yeah, it is. You know man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk.
Must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but thanks for talking to me. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you already have. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Sucks. I hate taking the bus. Hey, everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I gotta take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my God. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice day. Ya, terima kasih. Tetaplah semangat dan berusaha untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita akan bisa menang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kau Ku Sembah, Kau Ku Sembah. Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan. Ya. Mandy C, kita nyanyi lagu Kau Ku Sembah, Kau Ku Sembah, Kau Ku Sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan pada siang hari ini? Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami dalam hidup ini. Tapi Tuhan tahu hari ini. Kita percaya kita bisa menang di masa-masa sulit sukar apapun yang kita jalani. Di mana Alkitab memberikan kita pengajaran yang sangat penting untuk mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Kita selalu menjadikan Tuhan harta kita yang paling utama dan penting. Menjadikan Tuhan harapan kita. Dan menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan hari ini? Kalau ada, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Kami sudah mendengar firman-Mu pada siang ini Tuhan. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau selama ini kami lalai Tuhan. Biar Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu penuntun dan penolong hidup kami. Kami berdoa untuk setiap tangan yang diangkat Tuhan. Dimanapun kami berdiri saat ini. Kau tahu keadaan kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami imani. Kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima kelepasan dari Tuhan. Kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Engkau lihat setiap tanah diangkat terlebih hati kami Tuhan. Dan kami rindu kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Jemaat IGNC ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hidup mereka setiap hari. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak kami baik yang belum sekolah, yang sudah sekolah maupun sudah berumah tangga. Tuhan berkati hidup anak-anak kami. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Makasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau besok kami kembali dalam tugas-tugas kami, penyertaan-Mu ada atas kami sekalian. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk. Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya minta untuk singers
maju ke depan dan kita akan menutup dengan pujian dari Kidung Jemaat 440 sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kita dengar dengan pujian Di Badai Topan Dunia. Saya undang setiap kita bangkit diri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in the weary land, a shelter in the time of storm, a shelter in the time of storm, a shelter in the time of storm. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Amin. Silakan duduk saudara.